Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kawan pajak mendengarkan. Kembali lagi bersama kami di Finansiar, Fiskus Indramayu Konten Siaran episode ketiga. Pada saat ini saya, Vino, ditemani oleh rekan saya, Henry. Kita akan sama-sama belajar ya Mas Henry ya. Ya. Tentang sebuah aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pada bulan November kemarin, yaitu PMK 120 tahun 2023. Tentang apa Mas Hendri? Ini tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun, Mas Vino ya? Ya. Oke Mas Hendri, tanpa berpanjang lebar, mungkin kawan pajak juga ingin mengetahui kira-kira seperti apa sih aturan yang dikeluarkan pemerintah ini. Jadi Mas Hendri, untuk latar belakang sendiri, mengapa pemerintah mengeluarkan PMK 120 tahun 2023 ini seperti apa ya Mas ya? Kenapa kok tiba-tiba ada PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang tidak dipungut seperti itu? Baik. Untuk latar belakangnya sendiri, terbitnya peraturan pemerintah yang terbaru ini, yang pertama tentu saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global yang tentu saja kan sangat dinamis sekarang ini Mas Vino ya. Iya. Perlu diberikan dukungan pemerintah sepertinya untuk terhadap sektor industri perumahan saat ini. Oke. Dan juga merupakan wujud dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat tentunya. Oke, jadi seperti itu ya kawan pajak, dua latar belakang yang mendasari mengapa pemerintah Indonesia mengeluarkan PMK 120 tahun 2023 ini. Betul. Berarti ini kita lebih ini ya Mas ya, didorong supaya punya rumah baru mungkin ya. Ya, seperti itu. Nah, oke Mas Hendri, kita ngobrol-ngobrol nih tentang PMK 120 tahun 2023 ya kawan pajak. Saya baca aturannya itu PPN ini ditanggung oleh pemerintah ya Mas ya. Betul, ya. Itu yang ditanggung tuh atas penyerahan atas apa sih Mas? Itu atas penyerahan pembelian ini ya, rumah tapak atau rumah susun seperti yang di PMK-nya, judul PMK-nya. Jadi kalau kawan pajak ini mau beli rumah tapak itu atau rumah susun, contohnya misalkan ruko juga termasuk ya. Oh, ruko juga termasuk. Ruko sama rukan, nah itu barangkali nanti kawan pajak mau melakukan pembelian, itu nanti PPN-nya dapat insentif dari pemerintah. Tidak dipungut ya Mas ya, ditanggung pemerintah. Wow, luar biasa sekali. Nah, untuk penyerahan sendiri kawan pajak itu terjadi pada saat ditandatanganinya akte jual beli ya, atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli secara lunas di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata Mas Hendri ya. Betul, yang dibuktikan dengan adanya penyerahan BAST atau berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 kemarin sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Berarti ada yang harus dicatat nih Mas Vino ya. Jadi apa itu? Nanti timelinenya ya dari 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 itu ada berita acara serah terima. Tadi ya? Nah, harus dicatat sama kawan pajak ya. Iya, jadi sekitar kalau boleh dibilang hitungan matematikanya ada 14 bulan ya Mas ya. Betul. Terhitung dari November tadi sampai Desember tahun depan. Seperti itu kawan pajak. Nah, untuk PPN ditanggung pemerintah ini terutangnya untuk masa pajak kapan ya Mas Hendri ya? Kalau untuk masa pajak itu di masa pajak yang November 2023 dan Desember 2023 ini ya Mas Vino. Oh, hanya 2 bulan ya berarti? Ya, jadi yang transaksinya dilakukan di bulan November dan Desember 2023. Oke. Dan kemarin kawan pajak juga kami baca bahwa BAST ini harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang oleh developer paling lambat akhir bulan ya Mas ya? Akhir bulan berikutnya. Betul. Jadi misalkan BAST-nya terjadi di bulan Juli tahun 2024 misalkan ya, berarti paling lambat developer harus mendaftarkan di Agustus. Oke, baik. Kayaknya ini Mas Vino, kita harus lihat pengaturan ininya dulu ya, PMK-nya dulu ya, pengaturnya di mana. Oke. Jadi kriterianya apa aja nih yang bisa diperoleh ya untuk
fasilitas DTP ini. Oh, jadi nggak semua rumah dapat ya Mas ya? Iya, nggak semua rumah dong. Nanti ada batasan-batasannya seperti itu Mas Vino. Jadi kalau sesuai PMK-nya, jadi pertama rumah itu harus memiliki kode identitas rumah. KIR ya? Ya, kode identitas rumah. Terus kemudian harga jual maksimal ya. Maksimal 5 miliar. Wow, berarti Naik ini ya, dulu kan 2 miliar, sekarang 5 miliar ya. Betul ya? ya Sesuai betul. Oke. Berarti ini rumahnya rumah gedongan ya Mas ya? Ya, siapa tahu kan kawan pajak di akhir tahun ini dapat rezeki gitu kan. Oke. Bisa kita beli rumah 5 miliar. Nah, tapi ada catatan lain yang nanti kita bahas sama-sama juga Mas Bino ya. Oke, boleh Mas. Yang ketiga itu pokok pengaturannya itu rumah harus diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Nah, tadi yang sesuai timeline tadi ya. Ya, BAST tadi ya. BAST itu tadi. Jadi penyerahannya itu harus maksimal di Desember 2024. Oke. Kemudian Mas? Kemudian merupakan rumah baru ya yang diserahkan ke konsumen itu yang siap huni. Jadi rumah baru, bukan rumah second ya. Maksudnya rumah yang sudah dibeli terus dijual lagi gitu. Berarti ke konsumen pertama ya, dari Betul. developer langsung ke konsumen pertama ya. Betul. Ada lagi Mas? Ada lagi, nanti diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah hunian rusun ya untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan kawan pajak nih ada yang beli rumah nih, dapat insentif kan di Desember ini, ternyata bulan depan dijual lagi, itu nggak boleh. Oke. Nanti bisa dibatalkan. Berarti 1 orang atau 1 NIK ya? Ya, hanya betul. 1 rumah tapak. Nah, kalau misalkan saudara-saudaranya gitu Mas, berarti pakai NIK masing-masing ya Mas ya? Gitu. Jadi seperti itu kawan pajak. Nggak boleh langsung dijual nih rumah yang sudah mendapatkan insentif, tiba-tiba langsung dijual gitu ya. Oh, ternyata ini juga Mas Hendri, orang pribadi yang telah memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah sebelum PMK ini ternyata juga bisa loh memanfaatkannya. Iya, betul. Ya, jadi kawan pajak yang mungkin dulu pernah memanfaatkan PPN DTP, silahkan juga untuk memanfaatkan fasilitas insentif yang dikeluarkan oleh PMK ini ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas masing-masing ini ya Mas ya. PPN-nya sekarang, apakah langsung dikenakan 100% atau seperti apa itu Mas? Silahkan Mas. Ya, jadi untuk PPN yang DTP ini dengan catatan ya. Oh, ada catatannya. Ya, diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar Mas. Jadi yang tadi batasannya kan 5 miliar. Nah, tapi yang dikasih untuk insentifnya ini hanya sebatas 2 miliar ya. Oh, oke, paham. Nah, besarannya berapa? Ada 2 ya. Yang pertama yang 100% dan kedua yang 50%. Oke. Itu tergantung dari bedanya di mana nih? Penyerahannya. Oh, penyerahannya. Ya, untuk penyerahan tadi yang BAST ya. BAST ya. Cara serah terimanya dilakukan dimulai 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Besaran PPN DTP-nya adalah 100%. Oh ya, 100%. Tapi yang untuk penyerahan BAST yang dilakukan mulai 1 Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 itu adalah 50%. Oke. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di semester 1 untuk tahun 2024 ya Mas Hendri ya, besaran PPN yang ditanggung pemerintah tuh full. Betul ya, 100% ya. Sedangkan untuk di semester 2 dari Juli sampai Desember 2024 besaran PPN-nya hanya setengahnya saja atau 50%. Jadi mending kalau begitu harus ada ini ya, perjanjian secara tersendiri dengan developer ya. Iya. Kira-kira BAST-nya kapan gitu? Bisa cepet nggak biar bisa dapat 100% nih, nggak 50% aja gitu. Oke. Nah, kalau terkait dengan misalkan ada pembayaran uang muka atau cicilan Mas, paling lambat atau paling cepat, mohon maaf, itu kapan Mas dilakukan? Oh iya, untuk ini kan sebenarnya berlakunya kan untuk yang pembayaran November sampai dengan Desember ya. Ya. Nah, cuman untuk yang uang muka atau cicilan yang paling cepat itu yang dapat mengikuti memanfaatkan DTP ini adalah cicilan yang dimulai 1 September 2023. Jadi misalkan kawan pajaknya sudah mau mulai mencicil nih untuk pembelian rumah di bulan September, itu masih bisa mengikuti ini, memanfaatkan DTP ini. Tapi yang dihitung adalah pembayaran yang di bulan November dan Desember. Oke, hanya 2 bulan saja tadi ya. Cicilannya. Berarti kalau misalkan
kawan pajak sudah terlanjur melakukan pembayaran uang muka atau mencicil sebelum tanggal 1 nggak bisa ya Mas ya? Oktober ya berarti ya? Iya. Nah, Oke. tidak bisa. Nah, tadi kan kewajiban jumlah PPN yang ditanggung oleh pemerintah nih kawan pajak. Nah, kira-kira nih bagi kawan pajak yang mendengarkan yang saat ini berstatus sebagai para developer nih, kewajibannya seperti apa aja sih gitu ya? Tentunya yang pertama harus membuat faktur pajak ya Mas ya? Betul, itu ada kewajiban developernya ya. Iya, karena sudah melakukan penjualan kan? Betul. Nah, kira-kira seperti apa Mas untuk faktur pajak sendiri untuk PMK 120 ini? Nah, Ada untuk- perbedaan nggak dengan faktur pajak yang biasa dibuat gitu? Betul, untuk faktur pajak DTP ini tentu saja berbeda dengan faktur pajak yang penyerahan biasa ya. Nah, ini adalah penyerahan yang ditanggung pemerintah. Oke. Dan kode faktur pajaknya sendiri adalah 07. Ini ya, Oke, 07. faktur. Jadi nanti developer punya kewajiban untuk membuat faktur pajak tergantung nanti dari berapa sih harga jualnya gitu. Oke. Harga jual yang sampai dengan 2 miliar nanti developer wajib membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 Oke. dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah ya. Jadi ada 2 ya. 2 faktur pajak Faktur pajak ya. yang 07 dan untuk harga jual yang lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP masing-masing 50% dan harga jual sampai dengan 2 miliar ditanggung pemerintah dan faktur pajak 01 untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Oke. Mungkin nanti akan lebih jelasnya kalau ada contoh kasus ya Mas ya. Ya. Sepertinya untuk membahasakan ini ya boleh dibilang complicated bahasanya, tapi nanti kita akan berikan contoh di akhir kawan pajak supaya kawan pajak benar-benar mengerti dan memahami. Nah, kalau yang tadi Mas Henry sudah jelaskan itu tentang bagaimana pembuatan faktur pajak untuk PPN yang mana BAST-nya terhitung di tahun 2023 dan semester 1 2024. Betul ya Mas Henry? Betul. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana jikalau BAST-nya ternyata di semester 2 nih di tahun 2024. Hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit bahwa ketika DTP yang diperoleh oleh wajib pajak itu 50%, kewajiban untuk para developer atau pengusaha kena pajak di sini adalah membuat faktur pajak, di mana faktur pajak ini harga jual sampai dengan 2 miliar itu faktur pajaknya ada 2. Yang pertama adalah faktur pajak dengan kode 07 dengan nilai dasar pengenaan pajak atau DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah, dan tentunya faktur pajak dengan kode 01 dengan TPP juga 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Kemudian jikalau harga jualnya lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar Mas Henry, developer harus membuat 2 faktur juga nih. Iya. Yang pertama adalah faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah, dan faktur pajak dengan kode 01 dengan DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Dan tentunya untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar, para developer wajib membuat faktur pajak dengan kode 01 dengan DPP bagian lebih dari 2 miliar tidak ditanggung pemerintah, atau seperti biasa ya Mas Henry ya. Nah Mas Henry, untuk faktur pajaknya sendiri, kira-kira apa saja sih yang harus tercantum dalam faktur pajak yang biasa mereka buat atau para developer buat di aplikasi e-faktur desktop? Boleh dijelaskan sedikit Mas Henry? Boleh. Ini Mas Vino yang Ya. sebenarnya secara keseluruhan pada umumnya sama ya faktur pajak yang seperti biasa dibuat dari faktur itu. Oke, Cuman nanti ada keterangan tambahan Apa yang itu? mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Itu biasanya ada di kolom cap faktur pajak tuh Mas. Nah, nanti kita bisa cek tuh di faktur pajaknya nih. Nah, jangan lupa untuk menginput cap faktur pajak tersebut ya di kolom referensi bisa. Oke. Ya. Jadi kawan pajak tadi sangat jelas dijelaskan oleh Mas Henry ya, untuk khusus faktur PPN PMK 120 ini kawan pajak harus mencantumkan cap dengan tulisan dengan apa lagi Mas? Sama satu lagi ya, kode identitas rumah. Nah, itu ya wajib Oke. dicantumkan pada kolom nama barang.
Oh, jadi waktu menginput di aplikasi faktur desktop harus ada ya Mas ya? Ya, harus ada kode identitas rumahnya. Oke, siap. Kemudian perlu buat laporan nggak Mas? Ya, tentu. Seperti biasa, nanti laporannya dilaporkan di SPT Masa. Masa. Ya? Oke, jadi laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah ini kawan pajak silahkan dilaporkan melalui SPT Masa. Oke. Nah, tentunya Mas, fasilitas ini kan tadi kita sudah bahas bahwa ada kriteria rumah yang dikenakan. Nah, tentunya ketika ada pasti juga tidak ada dong yang gimana sih kriteria yang tidak akan mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini, Mas? Klausulnya seperti apa, Mas, yang tidak bisa memanfaatkan? Yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi kan ada beberapa jenis rumah susun, rumah tapak gitu kan. Nah, yang di luar itu berarti tidak ya? Tidak gitu. Nah, oke. Kemudian yang pembayarannya tadi yang kita sebutkan kan sebelum 1 September 2023 berarti tidak masuk. Oke. Terus? Kemudian penyerahan sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2023 ya, maksudnya pembayarannya nih. Sebelum November atau Desember 2023 ya, setelahnya itu tidak bisa memanfaatkan ya. Selanjutnya, yang kemudian yang itu lagi Mas, yang dipindah tangankan 1 tahun sejak penyerahan. Oke. Nah, itu nanti bisa dibatalkan ya. Ya, kemudian tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan, Mas Pino ya. Yang tadi. Betul. Tadi kan ada ketentuan sendiri ya. Misal nggak pakai cap gitu ya. Ya, nanti tapi mungkin bisa dibetulkan ya. Bisa dibetulkan. Kemudian Mas, tidak melaporkan laporan realisasi di SPT. Oke. Seperti itu. Jadi sangat wajib ya ini laporan realisasi ya Mas ya. Betul. Dan kemudian itu tadi yang mendaftarkan BAST di Sikumbang ya, kan wajib melaporkan 1 bulan setelah BAST terbit ya. Jadi bagi para developer ya, jangan lupa nih mendaftarkan BAST-nya di aplikasi Sikumbang gitu. Nanti kalau nggak dilaporkan ya sayang banget kan, tidak bisa mendapatkan fasilitas ini ya Mas Hendri ya. Nah, jadi sedikit saya refresh untuk timeline fasilitas PPN ditanggung pemerintah yang tadi kita bagi menjadi 2 ya Mas Hendri ya. Untuk BAST yang terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2024 itu akan mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Betul ya? Betul. Untuk pembayaran di bawah atau sebelum tanggal 1 November tahun 2023 tentunya tidak akan mendapatkan fasilitas. Pembayaran yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah adalah pembayaran yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023. Untuk yang 50% mungkin bisa di-recap Mas Hendri? Baik, untuk yang 50% sama ya timelinenya, cuman berbedanya di BAST-nya ya. Betul. Kalau untuk yang BAST itu dilakukan di 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 itu fasilitas PPN DTP-nya 50%. Nah, untuk pembayaran tadi sama dilakukan di bulan November ya sampai dengan 31 Desember 2023. Di luar itu pembayaran tidak mendapatkan fasilitas DTP. Oke. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang materi ya Mas Hendri ya, kita akan sedikit memberikan beberapa contoh kasus ya, yang mungkin akan memudahkan wajib pajak untuk memahami sejauh mana PMK ini akan diberlakukan gitu. Ada contoh kasus yang pertama Mas Hendri, Ibu Dira beli rumah tapak nih Mas Hendri, harganya 1 miliar ke PT ABC ya, dibayar 4 kali nih, masing-masing 250 juta. Kemudian pembeliannya dilakukan di bulan September. Mohon maaf, dia dibayar dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Mas Hendri. Dan direncanakan rumah tersebut akan diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Berarti mari kita akan bahas bersama-sama ya Mas Hendri ya. Tadi kan rumah tapaknya harganya 1 miliar ya. Dibayar 4 kali Mas Hendri. Mulai dari September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 kali pembayaran ya. Dan BAST-nya bulan Juni 2024. Juni 2024. Berarti kita sepakati bersama bahwa berarti kita hitung pisahkan dulu nih PPN yang kena dan mana yang tidak kena gitu ya.
Maksudnya yang memperoleh fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas ya. Oke, berarti yang cicilan pembayaran pertama yang di 1 September dan Oktober ya. Ya, itu tidak kena itu ya. Tidak Sepakat ya Mas Hendri ya. PPN tidak DTP ya berarti. Ya, oke. Nah, untuk cicilan yang ketiga dan keempat itu dilakukan di November dan Desember, berarti dia mendapatkan PPN DTP 100%. Mengapa 100%? Karena BAST-nya bulan Juni 2024. Jadi seperti itu ya kawan pajak untuk memahaminya. Pertama mungkin kalau kawan pajak bingung bisa dilihat dulu kapan BAST-nya supaya menentukan oh ini bisa dapat yang 100 atau yang 50, betul? Betul. Kemudian tadi di split antara pembayaran yang memenuhi November atau Desembernya. Nah, oke. Ya, di luar itu berarti tidak memperoleh fasilitas DTP gitu. Oke, berarti tadi sudah sepakat yang mendapat fasilitas yang pembayaran di November dan Desember. Nah, faktur pajaknya nih Mas Hendri, seperti apa? Nah, faktur pajak merupakan kewajibannya developer nih ya. Betul. Developer nanti seperti yang kami sebutkan tadi ya, yang kita sebutkan tadi membuat 2 faktur pajak 07. Kita DTP-nya kan yang 100 nih. Ya. Nanti faktur pajaknya dibuat 2 ya. Faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari tadi angkanya berapa? 250 juta. Berarti 125 juta ya. Ininya ya, DPP-nya. Berarti nanti PPN terutangnya 125 juta dikali 11%. Oke. Nah, itu bisa dihitung Mas Vino berapa? Sekitar 13.150.000. Nah, itu berarti PPN DTP yang diperoleh oleh konsumen ya. Ya. Oke, berarti ada 2 tuh. Berarti dikali 2 Mas Vino ya. Berarti 125 dikali 2 berarti ada 250 berarti ya. Yang pertama untuk bulan November Mas Hendri. Dan yang tentunya dilaporkan di bulan November. Betul. Dan juga yang angka yang sama 13.150 juta tadi. Betul. Dilaporkan di SPT masa Desember. Betul. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya kawan pajak ya. Kita lanjut ke kasus yang kedua Mas Hendri. Silahkan Mas Hendri, kasusnya seperti apa? Kita contohkan misalkan Mas Vino ya, misalkan membeli rumah di PT Rumah Idaman gitu kan. Oke. Harganya kita asumsikan 2 miliar lah ya. 2 miliar. Dibayarnya karena Mas Vino lagi nggak ada uang, kita cicil 10 kali deh. Boleh. Gitu kan. Oke. Mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. Nah, ini rumah yang diserah terimakannya pada September 2024. Oke. Berarti langsung saja bisa saya simpulkan, saya akan mendapatkan PPN ditanggung pemerintah sebesar 50%. Betul, karena melihat dari BAST Iya. di September 2024. Oke. Nah, tugas si developer saya ini buat fakturnya seperti apa Mas Hendri? Fakturnya sama, dibuat dengan seperti tadi, cuman membedakan adalah nilainya nanti Mas Vino ya, karena kan DPP-nya 50% ya. Oke. Jadi harus ada faktur 01 ya. Betul. Karena kan yang ditanggung hanya 50% ya. Jadi 01-nya juga harus dibuat oleh developer PT apa tadi Mas? Rumah Idaman ya. DPP-nya 50% juga. Betul. Cuman yang mungut PT Rumah Idaman. Dan jangan lupa ya untuk mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan tadi PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Dan yang terakhir jangan lupa para developer untuk melaporkan faktur pajak tersebut ya. Kalau di kasus kita tadi berarti developer saya harus melaporkan di bulan Desember ya Mas ya, karena pembayaran pertama saya mulai di bulan Desember tahun 2023 ya. Sekarang nih contoh kasusnya yang berikutnya Mas Hendri. Mas Hendri nih misal membeli rumah kepada PT Rumah Indah, harganya 1,2 miliar nih. Nah, pembayaran pertama dilakukan di bulan Juni 2023 sebesar 200 juta dan selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada setiap bulannya sampai dengan Mei 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Nah, itu seperti apa, Mas? Kalau lihat timeline lagi ya, berarti kita Juni penyerahannya Mas Vino ya. Kalau Juni 2024 berarti seharusnya fasilitas yang 100% ya. Cuman nanti dilihat dari yang pembayaran pertamanya. Ternyata di bulan Juni. Berarti nanti tidak dapat memanfaatkan PPN DTP ya. Karena tadi ya pembayaran dilakukan sebelum 1 September 2023 gitu. Oke.
Oke, jadi kawan pajak, kalau misalkan kawan pajak sudah terlanjur, ya mohon maaf ya, tidak bisa memanfaatkan fasilitas insentif ini. Mungkin bisa membuat ini ya Mas ya, membeli rumah baru lagi. Atau di cancel gitu ya Mas? Iya. Oke, kita kasih contoh kasus sepertinya hampir sama semua ya Mas Hendri ya. Iya. Jadi intinya bahwa PPN ini sangat ini ya Mas, sangat luar biasa sekali ya. Pemerintah mendukung daya beli masyarakat dalam sektor properti itu ya. Terbukti dengan pemerintah meluncurkan ini. Jadi tinggal beberapa hari lagi nih ya, di bulan Desember ya Mas ya, jikalau Masih ada kesempatan. kalau misalkan kawan pajak bingung gitu kan, uangnya mau dibuat seperti apa, mending investasi di Rumah baru. rumah baru. Oke. Kita bukan maklarnya perumahan kan? Bukan, kita nggak di-endorse sebuah PT kok, aman. Jadi seperti itu kawan pajak, pembahasan kami mengenai PMK baru yang diterbitkan oleh pemerintah, PMK 120 tahun 2023 tentang PPN atas rumah tapak dan rumah susun ya. Jika misalkan kawan pajak masih ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal gitu ya Mas Hendri, apalagi mungkin para developer nih Mas Hendri, bingung bagaimana sih cara membuat faktur pajaknya, kami dengan senang hati akan menunggu kehadiran kawan pajak di loket helpdesk KPP Pratama Indramayu di loket 7 dan loket 8. Jangan pernah sungkan untuk bertanya dan silahkan datang di jam dan waktu kerja pelayanan kami ya Mas ya, di hari Senin sampai dengan Jumat ya tentunya Mas Vino ya. Dari pukul 8 sampai sore ya. Ya, silahkan datang, kami akan sangat senang menyambut kedatangan kawan pajak. Silahkan diinfokan juga, karena seperti yang tadi kami jelaskan bahwa beberapa hari lagi 2023 akan berakhir ya, dan kita akan menginjakkan kaki di tahun yang baru. Kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi yang telah kawan pajak meluangkan waktunya juga untuk menyaksikan Finansiar episode ketiga ini ya Mas Hendri. Ya, kami senantiasa mendoakan semoga kawan pajak senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan apapun pekerjaan dan hal-hal yang dilakukan oleh kawan pajak ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.